Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai interview questions and answers, dan saya sudah grouping pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam UAS. Oke, get ready. First, tell me about yourself. Ini kontennya your name, age, and address. Di sini contohnya ya. Hi, my name is Shalupal. You can call me, itu me ya ini ya. Call me Shalu. I was born in and I'm now 20 years old. I live in Mumbai, India. Gitu ya. Tone-nya nanti kalian sekreatif kalian sendiri ya. Oke. Second, tell me about your educational background. Ya, educational background di sini pada intinya menceritakan dari universitas mana, jurusan apa, prodi apa, udah itu. Dan kalau perlu tambahkan saja tahun lulusnya tahun berapa. Misal, I'm fresh graduated from Assumption University in a Bachelor of Business Administration concentrated in Management. I graduated in misal 2020. Itu ya. Next, tell me about your achievements. Yang dimaksud dengan achievements itu bisa jadi pertama, mungkin kalian mendapatkan beasiswa, atau peraih IPK tertinggi, atau pernah menjuarai championship atau lomba, atau mungkin kalian pernah menjadi ketua UKM atau presiden dalam komite apa gitu. Itu juga merupakan suatu achievements. Ya, achievement di sini kalian masukkan yang di kampus aja ya. Maksudnya kejuaraan selama kalian berada di Poltekkes gitu. Nah, di sini ada source yang sudah saya sertakan, dan ini tipsnya untuk membuat achievements itu harus bagaimana. Keep it real, relevant, dan ya isinya recent ya. Maksudnya adalah ya prestasi yang ada di kampus aja, yang dulu zaman kalian SD, TK, itu SMP not necessarily untuk dimasukkan ya. Nah, ini ada contoh kalimat yang bisa digunakan untuk menceritakan achievements. Yang pertama ini adalah contoh kalau kalian itu university topper atau valedictorian. Maksudnya adalah juara kelas atau mahasiswa dengan lulusan IPK tertinggi atau prestasi terbanyak gitu. Kalian bisa kalian bisa menggunakan contoh ini. Nanti kalian modify aja kata-katanya. Nih, university awarded me free scholarship for my future study misalkan. And I have successfully completed my graduation without any money from my parents. Nah, itu suatu prestasi juga ya. And pay attention to this word completed. Masih ingat kan cara membaca ed kalau sebelumnya huruf T atau D itu kan dibacanya ed-nya jelas. Completed. Gitu ya. Alright. Nah, next ini. My biggest accomplishment is one where I established the students club in my college. Nah, ini kalau kalian seorang aktivis di kampus, kalian bisa menceritakan kamu yang established student club misalnya. Setelah itu adalah nih, kalau kalian pernah mengikuti pertukaran pelajar atau pernah terseleksi menjadi president of student committee gitu ya. Dan akan lebih baik jika kalian memberikan suatu penjelasan feedback dari kalian ikut kegiatan itu apa. Ini contohnya, this entire courses enabled me to be practical, innovative, and business mind. Itu contohnya ya. Ini this. Oke, next, tell me about your strengths and weakness. Oke, strengths ini adalah kelebihan, weakness kekurangan ya. Yang perlu diperhatikan dalam strengths itu adalah kasih aja at least 3 yang relevan terhadap dirimu sendiri. Itu apa? Adaptable, honest kah, jujur, atau kamu persistent orangnya, atau resilient. Oke, resilient ini maksudnya adalah resilient ini adalah orang yang gampang move on atau cepat move on. Artinya adalah ketika dia terpuruk, dia tuh secara cepat bangkit gitu, nggak sedih berlarut-larut gitu. Maksudnya resilient itu. Oke, focus, confident, percaya diri, diligent, reflective ya. Oke.
Ini contohnya strengths. Ini adalah cara mudah ya, sebenarnya mudah untuk mengungkapkan strength. I am an honest, self-motivated. Dan kalau yang kedua ini lebih panjang kalimatnya. Dalam artian sebenarnya lebih profesional ya, jadi lebih menjual gitu. My strengths include an ability to work effectively. Nah ini supportive, focus. Ini ya, ini contoh strengths. Dan ini juga bisa. My strong point will be my flexibility where I can adapt myself into environment. Jadi mudah beradaptasi. Secondly is my passionate. Dia orangnya passionate ya. When I decided to do one thing, I give 150% for it. Oke, selanjutnya adalah tentang weakness. Jadi weakness di sini perhatikan ya, ketika kalian melamar kerja itu jangan sebutkan semua weakness kalian dengan jujur gitu. Maksudnya adalah kalian harus selektif terhadap weakness yang bisa diterima. Nih, yang dimaksud bisa diterima ini adalah kayak weakness yang bisa diperbaiki gitu dari kamu sendiri. Karena ini adalah kompetisi ya. Willy-nilly kalau kalian melamar kerja itu harus memang menjual apa artinya adalah menjual kompetensi kamu. Kamu harus bisa uh, memberikan kelebihanmu apa, kekurangannya sedikit kayak gitu. Oke. Okay. Dan di sini adalah you can choose following weaknesses. Weakness contohnya ini ya. Straightforward. Straightforward itu adalah orang yang belak-belakan. Jadi kalau ngomong itu ceplas-ceplos gitu maksudnya. Impatient nggak sabar, sensitive, talkative, banyak bicara. Trust people very quickly. Percaya orang dengan cepat ya. Yang nomor 6 adalah people pleaser ini. Jadi dia nggak bisa bilang nggak, orangnya nggak enakan. Jadi kalau ada orang minta tolong selalu nggak enakan buat nolak. Nomor 7 take decision very quickly. Maksudnya adalah tanpa apa ya, tanpa pertimbangan gitu. Nomor 8 get nervous. Speak lie is difficult. Kenapa speak lie is difficult itu? Karena in certain job itu bahwa kalian tuh juga harus bisa artinya bernegosiasi gitu loh. Kayak speak lie tapi nanti kalian di belakang bisa mengatasi permasalahan. Jadi kayak gitu. Then I'm a bit lazy but which I'm not interested and ini yang 11 shy malu ya. Oke, jadi di weakness ini kalian jangan semuanya dikasih ya. Ya paling nggak 1 atau 2 kelemahan udah itu aja. 2 lah paling nggak. Jangan terlalu banyak. Nih tipsnya. First, don't ever tell that you don't have any weakness karena sudah pasti ya manusia itu pasti punya kelemahan itu. Gak mungkin kalau nggak punya weakness. Jadi kalau ditanya ya ceritakan aja salah satu weakness kalian itu apa. Misalnya I can say no when people ask for help misal. Kayak gitu jangan I don't have any weakness or I don't know. Seems it's not professional gitu ya. The second mention at least one weaknessnya, sebutkan minimal 1 lah. Minimal 1 maksimal 2 lah. Oke, yang ketiga mention how you overcome your weakness. Jadi selain kalian menyebutkan weaknessnya, juga kalian harus menceritakan bagaimana kamu mengatasi weakness itu, sehingga you are capable enough to adapt dengan weakness kalian. Jadi yang keempat nih, choose a weakness that is acceptable for job at hand. Yang kelima, choose weakness minor and fixable ya, maksudnya adalah weakness kalian itu bisa diperbaiki. Contohnya kalau kalian sulit bangun pagi, berarti yang kamu lakukan apa? Misal set alarm kayak gitu. Or jangan tidur terlalu larut malam, contohnya seperti itu ya. Weakness yang bisa diatasi. Ini salah satu, ini contoh mengungkapkan weakness ya. I'm naturally shy. I have trouble speaking in groups. Jadi pertama untuk menceritakan weakness itu ada formatnya ya. Ini maksudnya adalah saya memberikan tips agar bagaimana kalian menceritakan weakness itu secara sistematis. Artinya pertama kalian declare dulu kamu weaknessnya apa sih. Ini shy, dia have trouble speaking in groups even though I have good ideas. Jadi sebenarnya dia punya good ideas gitu ya, tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi secara tidak langsung dia menyebutkan kelebihan dia sendiri. Secondly, dia feel nervous when asked to present to large group of people. Nervous sama shy. Nah, kemudian apa yang dia lakukan, apa yang di overcome sama dia? I have joined
in networking groups who want to improve public speaking. Nah, ini cara dia untuk mengatasi permasalahan atau weakness dia sendiri. And also feedbacknya apa ketika kalian mengikuti kegiatan tersebut? Last month I gave a presentation before a large group. Before itu maksudnya di depan ya, di depan banyak orang. I got a great feedback on it-nya. Jadi feedback, dia mendapat feedback yang bagus, sehingga artinya dia selain punya dengan weakness dia sendiri, dia bisa mengatasi dan ternyata feedbacknya bagus. Nah itu apa namanya, urutan-urutan atau step kalian untuk menceritakan weakness, sehingga kedengarannya lebih diplomatis gitu. Nih, secondly ini juga bisa, I'm currently more comfortable with clinical tasks nih ya. Jadi ini untuk yang profesional ya, maksudnya adalah dia sudah memiliki pengalaman kerja di clinical dan administratif, di mana dia compare which one is more comfortable for them, for her atau for him gitu ya. Nih, oke. Alright, selanjutnya adalah tentang tell me about your future goal. Ini contoh kalimatnya future goal, karena fresh graduate tuh bisa pakai kalimat ini ya, being new to the company, I like to gain itu memperoleh valuable insight, kayak gain more experience dan pandangan gitu ya tentang company. That way I'd become more familiar with the field gitu. Nah, future goal kalian juga bisa bilang misalnya my future goal is to gain reputable position atau occupation in company, or to help people misalnya, for having good welfare of health misal ya. Kalian bisa browsing misal untuk express future goal itu bagaimana. Atau ini juga bisa yang kedua, I see myself as a confident lead assistant. Itu ya, dia kayak meramalkan dia tuh confident lead assistant gitu ya, one that is often requested by patients due to my efficiency and ability to calm and educate patients. Nih, dia menceritakan kelebihannya dia, makanya dia yakin future goalnya adalah dia jadi lead assistant. Working experience, working experience, since you are fresh graduate and punya pengalamannya magang, kalian bisa menceritakannya seperti ini. Misal, I recently completed a 100-hour internship. Jadi ya apa, nggak harus persis gini sih, nggak harus dihitung per jam gitu, nggak. Kalian bilang aja I recently completed 6 months, misal 6 months internship at a local dentist office for example, contohnya kayak gitu, where I got valuable hands-on experience. Hands-on itu maksudnya adalah pengalaman terjun langsung ya di lapangan gitu maksudnya. Now that I have graduated and completed my internship, I am looking forward to finding a full-time position and continuing my professional growth. Gitu ya. Bisa juga ini kalian menceritakan pengalaman kerjanya, misal kalau di sini dia menceritakan waktu dia magang itu menggunakan software untuk pendukung internshipnya Dentrix. Ini coba nanti aja browsing gitu, Dentrix itu apa, I don't know. I've extensively used Dentrix in my internship. Dia sudah menggunakan Dentrix ini. My previous office transitioned to being a paperless office nih. Jadi kayak point plus dan working experience yang mungkin langka ya, karena I mean baru gitu, maksudnya dia sophisticated karena sudah pakai paperless office gitu ya, sudah paperless office. Nah ini dia pekerjaannya apa aja, dia diceritakan nih, menceritakan juga pekerjaannya di sana. I scheduled appointments, set appointments, berjanji ya, as complete and submitted claims to insurance companies, misalnya kayak gitu. Ya. Next, your motivation to apply. Ini motivasi yang kira-kira bisa nge-trigger kamu untuk melamar kerja itu apa? Contohnya ini, as a teenager, I chipped my front tooth in an accident. My dentist was able to see me right away, and the compassion show me shaped my experience for the better. I knew immediately that I wanted to create the same type of experience for others. Artinya adalah motivasi dia ngelamar kerja atau dia menjadi dental assistant itu, dentist atau pekerja medis itu adalah karena pengalamannya dulu
Mungkin dia pernah jatuh atau mengalami accident dan ada dokter yang menolong, di situ dia termotivasi untuk menjadi dokter juga, itu juga bisa. Atau second, ini I'm motivated by the fact that when I leave work at the end of the shift kerja shift ya maksudnya, I know I have helped make a difference in the lives of my patients and their family. Jadi kayak dia menceritakan ketika dia kerja, dia lihat pasien senang gitu ya. Jadi dia memang panggilan dari hati, motivasi dia untuk kerja itu adalah panggilan dari hati gitu ya, untuk menolong sesama kayak gitu. Itu juga bisa menjadi motivasi. Okay, last but not least, why should I hire you? Kenapa aku harus nge-hire kamu ya? Kenapa saya harus menerimanya? Oke, di sini bisa aja kalian ceritakan I sama fresher, I have theoretical knowledge but I can do hard work for organization. Karena sebagai fresh graduate pasti pengalamannya masih kurang ya, dan tapi dia punya theoretical knowledge, dan kamu bilang aja kalau I will put my efforts for the good progress of organization. Artinya adalah kontribusimu nanti yang akan kamu berikan itu apa gitu. Nah ini with reference to my work experience, nggak masalah sih kalau kamu mau pakai ini work experience, lagi juga kalian sudah punya pengalaman magang gitu kan. I satisfy all the requirements for this job. Maksudnya adalah memenuhi kriteria ya. Kenapa saya harus meng-hire kamu? Karena ini. Karena saya telah memenuhi persyaratan untuk pekerjaan ini. I satisfy all the requirement for this job. Ini ya. I'm sincere with my work and would never let you down in any way. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. Oke, dia ngasih janji nggak akan pernah membuat dia menyesal untuk memilihnya. Cie. And also, guys, do not forget to say thank you in the end of your video.